Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai trigonometri, yaitu relasi sudut. Nah, apa itu relasi sudut? Relasi sudut artinya hubungan antara sudut satu dengan sudut yang lainnya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus pahami nilai-nilai kuadran. Nah, ini kita misalkan cos itu sama dengan X, kemudian sin itu sama dengan Y. Pada diagram kartesius, yang sebelah kanan ini positif, yang di atas juga positif. Yang sebelah kiri nilainya negatif, kemudian yang sebelah bawah nilainya juga negatif. Nah, dilihat dulu. Sin di sini bernilai positif. Cos juga bernilai positif. Otomatis tangen itu adalah perbandingan sin per cos. Jadi positif dibagi positif hasilnya positif. Nah, di sini kuadran relasi sudutnya yaitu 90 dikurang theta. Nah, selanjutnya di kuadran kedua. Sinnya positif, cosnya negatif. Otomatis tangannya juga negatif. Begitupun dengan kosekan, sekan dengan kotangan, dia akan mengikuti ini. Selanjutnya ini nanti 90 ditambah theta atau 180 dikurang theta. Yang di sini kuadran 3 cosnya negatif, sinnya negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi tangannya nilainya positif. Jadi hanya tangan dengan kotangan yang nilainya positif. Di sini 180 ditambah theta atau di sini 270 terakhirnya ya. Jadi 270 dikurang theta. Ini nanti salah satu digunakan. Kemudian pada kuadran keempat sinnya negatif, cosnya positif. Otomatis tangan dengan kotangannya juga bernilai negatif. Karena negatif dibagi positif hasilnya negatif. Nah, nanti yang digunakan di sini adalah 360 dikurang theta. Kita masuk di kuadran pertama, relasi dua sudut 90 derajat dikurang theta. Nah, di sini tadi pada kuadran pertama semuanya bernilai positif. Nah, apa maksudnya sin 90 dikurang theta sama dengan cos theta? Misalkan sin cos tangen. Nah, misalkan sudutnya adalah 30. Sudutnya 30, maka kita cari dulu 0, 30, 45, 60, 90. Ini 1/2 akar 0, 1/2 akar 1, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan 1/2 akar 4. Kalau cos dimulai dari akar 4 ya. Akar 4, akar 3, akar 2, akar 1, dan akar 0. Sedangkan tangan itu perbandingan sin dan cos. Nah, kita lihat dulu di sini. Misalkan sin 30. Sin 30 itu berarti 90 dikurang 60. Jadi di sini 90 dikurang 60. 90 dikurang 60 itu sama dengan sin 30. Kita lihat dulu sin 30. Sin 30 hasilnya 1/2 akar 1. Nah, yang sama nilainya dengan 1/2 akar 1 karena di sini cos, yang sama nilainya adalah yang 60, yang ini sama ya. Jadi itulah kenapa sin 30 sama dengan cos 60. Begitu. Jadi nanti juga berlaku pada kuadran 2, 3, dan 4. Ada nanti kebalikannya. Nah, kebalikannya itu didapat dari seperti ini. Kita masuk ke contoh. Misalkan jika sin 3A sama dengan cos A dikurang 26 derajat dengan 3A adalah sudut lancip. Jadi ini ya sudut lancip. Sudut lancip artinya dia kurang dari 90 derajat. Hitunglah A. Jadi yang pertama adalah
kita buat dulu seperti ini. Nah, sin 3A sama dengan cos 90 derajat dikurang 3A. Ini dari mana didapat? Tadi kan sin 90 dikurang theta sama dengan cos theta. Kemudian cos theta, cos 90 dikurang theta sama dengan sin theta. Nah, ini yang diketahui di sini adalah sin 3A. Jadi ini ya, sin 3A. Jadi yang ini didapat. Sin tetanya adalah 3A. Nah, sin theta itu berhubungan dengan cos 90 dikurang theta. Tetanya yaitu 3A. Jadi didapat ini. Sin 3A sama dengan cos 90 derajat dikurang 3A. Kemudian, jadi ini sama ya, sin 3A sama dengan cos A dikurang 26 derajat. Sin 3A sama dengan cos 90 derajat dikurang 3A. Artinya, cos A dikurang 26 derajat itu sama dengan cos 90 derajat dikurang 3A. Nah, ini cosnya sudah sama ya. Jadi kita cari yang di dalam kurung saja. Jadi A dikurang 26 derajat sama dengan 90 derajat dikurang 3A. Nah, ini A, ini ke sini. Negatif 3A, supaya hilang di sini ditambah 3A. Otomatis di sini juga ditambah 3A. 90 derajat ditambah 26 derajat. Ya, disamakan yang ada A-nya dengan yang berderajat. A ditambah 3A sama dengan 4A, kemudian 90 derajat ditambah 26 derajat sama dengan 116 derajat. Jika dibagi, 116 derajat per 4 sama dengan 29 derajat. Selanjutnya, kita masuk ke relasi dua sudut. 90 derajat ditambah theta atau 180 derajat dikurang theta. Nah, kita lihat dulu kuadran kedua. Di kuadran kedua yang positif sin ya, sin. Artinya, nah di sini saya yang positif, cuman sin dengan kosekan. Kosekan ini adalah seper sin ya. Ini saja yang berubah. Nah, ini tadi cos, sin berubah menjadi cos berubah menjadi sin, tangan berubah menjadi tangan. Ini yang 90 derajat. Sama tadi dengan yang sebelumnya ya, dibalik. Nah, di sini ada cara yang tidak dibalik. Seperti ini. Tapi dia harus 180 dikurang theta. Ini saja yang membedakan ya. Ada yang dibalik, ada yang tidak dibalik. Kita masuk ke contoh. Nyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut lancip cos 135 derajat. Jadi kita jadikan sudut lancip ya. Nah, sudut lancip 135 derajat. Jadi 90 ditambah berapa hasilnya sama dengan 135 derajat, yaitu 45 derajat. Nah, di sini tadi cos nilainya negatif, berarti ada negatifnya, tanda negatifnya negatif sin 45 derajat. Ingat kalau pakai tambah dia dibalik, cos berubah menjadi sin berubah menjadi cos. Nah, contoh untuk 180 dikurang theta. Soalnya masih sama, cos 135. Nah, ini cosnya 180 dikurang berapa? Hasilnya 135. Jawabannya adalah 180 dikurang 45. Karena dia di sini dikurang, maka tetap ya. Nah, jadi cos nilainya negatif pada kuadran kedua. Cosnya adalah 1/2 akar, cos 45 itu 1/2 akar 2. Karena negatif berubah menjadi negatif 1/2 akar
2. Kita lanjut ke kuadran ketiga, yaitu 180 ditambah ya. Nah, pada kuadran ketiga ini semuanya negatif kecuali tangan. Tangan dengan kotangan. Jadi seperti ini. Sin 180 ditambah ini tambah. 180 ditambah theta sama dengan minus sin theta. Cos 180 ditambah theta sama dengan minus cos theta. Ini kotangannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Hitunglah nilai dari sin 240 dan cos 225. Jadi yang pertama, sin 240 itu sama dengan sin 180 ditambah 60. Sin 180 ditambah 60. Pada kuadran ketiga, sin itu nilainya negatif. Sin 60 itu sama dengan 1/2 akar 3. Karena dia ada negatifnya, maka minus 1/2 akar 3. Selanjutnya, cos 225 itu sama dengan cos 180 derajat ditambah 45 derajat. Jadi cosnya ada tanda negatifnya, karena dia berada di kuadran ketiga. Cos 45 itu 1/2 akar 2, sehingga minus cos 45 sama dengan minus 1/2 akar 2. Selanjutnya, pada kuadran kuadran keempat ya. Kuadran keempat itu sinnya negatif, cosnya positif, tangannya negatif. Jadi, sin 360 dikurang 0, min sin. Kemudian sin cos yang berubah hanya tandanya ya. Nah, jika ditambah maka terbalik, cos berubah menjadi sin berubah menjadi cos. Ingat, kalau kuadran keempat jika dikurang 360 berarti tetap ya, yang berubah hanya negatif positifnya. Sedangkan jika ditambah maka dibalik, sin berubah menjadi cos berubah menjadi sin, dan tangan berubah menjadi kotangan berubah menjadi tangan. Nyatakan perbandingan trigonometri sudut berikut ke dalam perbandingan trigonometri sudut lancip. Jadi kita harus sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Pertama, sin 330 derajat. Nah, ini tadi sin 330 derajat, 360 dikurang 30. Karena kurang berubah menjadi minus sin 30. Nah, ini 60 dari mana didapat? 270 ditambah berapa? Hasilnya 330, yaitu 60. Karena tadi sin itu nilainya negatif pada kuadran keempat, maka ada tanda negatifnya di sini. Tangan. Nah, sama ya. Sama saja. Tangan 360 dikurang 10 artinya minus tangan 10 derajat. Nah, ini kotangan di sini karena kita menggunakan 270 ditambah berapa, hasilnya sama dengan 350, yaitu 80. Jadi perbandingan trigonometri tangan 350 pada sudut lancip yaitu minus tangan 10 derajat dan minus kotangan 80 derajat. Sekian relasi sudut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.